Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen Gould White, halaman 112. Kepada jemaat yang kecil. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberikan suatu pemandangan kepada saya pada tanggal 26 Januari 1850 yang akan saya ceritakan. Saya melihat bahwa beberapa dari umat Tuhan yang bodoh, malas dan separuh tertidur, mereka tidak menyadari saat di mana kita sekarang hidup, dan bahwa orang yang dengan sikat kotor, lihat mimpi William Miller, sudah masuk, sehingga dengan demikian beberapa orang berada dalam bahaya hendak disapu bersih. Saya memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan mereka, memperpanjang usia mereka sedikit lebih lama, dan membiarkan mereka melihat bahaya mereka yang mengerikan, agar mereka dapat mengadakan persiapan menghadapi hal itu sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Malaikat itu berkata, "Kebinasaan akan datang laksana badai yang dahsyat." Saya memohon kepada malaikat itu supaya mengasihani dan menyelamatkan mereka yang mencintai dunia ini, yang melekat erat kepada harta miliknya dan tidak mau kehilangan hartanya itu, serta berkorban untuk memperlancar perjalanan para utusan pergi memberi makan domba-domba lapar yang hendak binasa karena kekurangan makanan rohani. Ketika saya melihat jiwa-jiwa malang yang membutuhkan kebenaran masa kini, dan orang-orang yang mengaku percaya akan kebenaran itu sedang membiarkan mereka mati dengan menahan sarana penting untuk menjalankan pekerjaan Tuhan itu, maka pemandangan itu begitu menyakitkan. Lalu saya memohon pada malaikat itu supaya melenyapkan pemandangan itu dari saya. Saya melihat bahwa bila mana pekerjaan Tuhan memerlukan sebagian dari harta mereka, sama seperti orang muda yang datang pada Yesus, Matius 19 ayat 16-22, maka mereka pergi dengan sedih, sehingga segera bencana yang beruntun datang menimpa dan melanda harta benda mereka sehingga lenyap. Maka sudah terlambat untuk mengorbankan barang-barang duniawi dan menyimpan harta di sorga. Kemudian saya melihat penebus yang mulia itu, megah dan agung, bahwa ia meninggalkan kerajaan mulia dan datang ke dunia yang gelap dan sepi ini untuk menyerahkan nyawanya yang indah dan mati, yang benar untuk yang tidak benar. Ia menanggung penghinaan dan penganiayaan yang kejam, mengenakan mahkota duri dan mengeluarkan keringat darah di taman itu. Sementara tanggungan dosa seluruh dunia dipikulkan kepadanya. Malaikat itu bertanya, "Untuk apa?" Aduh, saya melihat dan mengetahui bahwa itu adalah untuk kami. Untuk dosa kami ia menderita semua perkara ini, supaya dengan darahnya yang indah ia dapat menebus kita bagi Bapa. Kemudian sekali lagi ditunjukkan kepada saya mereka yang tidak mau memberikan barang-barang dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa, dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka, sementara Yesus berdiri di hadapan Bapa memohon dengan darahnya, dengan penderitaannya dan kematiannya bagi mereka. Dan sementara para utusan Bapa menunggu, siap membawakan kepada mereka kebenaran yang menyelamatkan itu, supaya mereka dapat dimeteraikan dengan meterai Bapa yang hidup itu. Adalah sulit bagi beberapa orang yang mengaku percaya akan kebenaran masa kini untuk memberikan walaupun sedikit saja, yaitu menyerahkan uangnya sendiri kepada pesuruh Bapa yang ia telah pinjamkan kepada mereka sebagai penata layan.
Yesus yang menderita itu, kasih-Nya begitu dalam sehingga menyebabkan Dia menyerahkan nyawanya bagi manusia, kembali dihamparkan di hadapan saya, dan juga kehidupan mereka yang mengaku para pengikut-Nya, yang memiliki barang-barang dunia ini, tetapi menganggapnya suatu perkara yang terlalu berat untuk membantu pekerjaan keselamatan. Malaikat itu berkata, "Dapatkah orang demikian masuk ke surga?" Malaikat yang lain menjawab, "Tidak, tidak pernah, tidak pernah, dan tidak akan pernah." Mereka yang tidak berminat dalam pekerjaan Tuhan di bumi tidak pernah akan dapat menyanyikan nyanyian kasih penebusan di atas. Saya melihat bahwa pekerjaan cepat yang sedang dilakukan Bapa di atas bumi segera akan dipersingkat dalam kebenaran, dan dengan demikian para utusan bergerak dengan cepat dalam perjalanan mereka mencari kawanan yang tercerai-berai. Seorang malaikat berkata, "Apakah semuanya juru kabar?" Malaikat yang lain menjawab, "Tidak semuanya, sebab kalau juru kabar Bapa mempunyai suatu pekabaran." Saya melihat bahwa pekerjaan Bapa telah dihalang-halangi dan dicemarkan oleh beberapa orang yang mengadakan perjalanan yang tidak mempunyai pekabaran dari Bapa. Lihat lembaran tambahan. Orang-orang tersebut akan mempertanggungjawabkan kepada Bapa setiap rupiah yang mereka gunakan dalam mengadakan perjalanan, sedangkan bukanlah tugas mereka untuk pergi, sebab uang tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk menolong pekerjaan Bapa dan untuk kekurangan makanan rohani yang seharusnya dapat diberikan oleh mereka yang dipanggil dan dipilih Bapa sebagai para juru kabar, sekiranya mereka memiliki sarana sehingga jiwa-jiwa tidak kelaparan dan mati. Saya melihat bahwa mereka yang mempunyai kekuatan untuk bekerja dengan tangan mereka dan membantu menunjang pekerjaan itu, pertanggungan jawab mereka sama seperti orang-orang lain yang menyerahkan harta mereka. Penggoncangan hebat telah mulai dan akan berlangsung terus, dan semua akan digoncang, yaitu yang tidak mau berdiri dengan berani dan tidak berserah demi kebenaran dan berkorban bagi Bapa dan pekerjaannya. Malaikat itu berkata, "Apakah engkau mengira bahwa ada yang akan dipaksa untuk berkorban? Tidak, sama sekali tidak ada. Itu haruslah merupakan persembahan sukarela. Memang semua orang terpanggil untuk membeli bendang itu. Saya berseru kepada Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Beberapa dari mereka dalam keadaan lemah dan hampir mati. Kemudian saya melihat bahwa penghukuman yang maha kuasa sedang datang dengan cepat, dan saya memohon kepada malaikat itu supaya berbicara dengan bahasanya kepada orang banyak. Ia berkata, "Segala guruh dan halilintar gunung Sinai tidak akan menggerakkan mereka yang tidak mau tergerak oleh kebenaran firman Bapa yang nyata. Bahkan pekabaran malaikat pun tidak akan membangunkan mereka." Kemudian saya melihat keindahan dan keelokan Yesus. Jubahnya lebih putih daripada warna putih yang seputih-putihnya. Tidak ada bahasa yang dapat melukiskan kemuliaan dan keindahannya yang tertinggi itu. Semua, yaitu semua orang yang memelihara hukum Bapa, akan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu dan memiliki hak untuk menghampiri pohon kehidupan yang senantiasa akan beserta dengan Yesus yang indah itu, yang wajahnya bersinar lebih terang daripada matahari pada tengah hari. Kepada saya diperlihatkan keadaan Adam dan Hawa di Eden.
Mereka memakan buah yang dilarang itu dan diusir dari taman itu. Lalu kemudian pedang yang menyala-nyala ditaruh di sekeliling pohon itu. Jangan sampai mereka makan dari buah pohon itu dan menjadi orang berdosa selama-lamanya. Pohon kehidupan adalah untuk mengukuhkan keadaan yang tidak akan binasa. Saya mendengar seorang malaikat bertanya, "Siapakah dari keluarga Adam yang telah dapat melewati pedang yang menyala-nyala itu dan memakan dari buah pohon kehidupan itu?" Saya mendengar malaikat yang lain menjawab, "Tidak ada seorang pun dari keluarga Adam yang telah melewati pedang menyala-nyala itu dan memakan buah pohon tersebut. Itulah sebabnya tidak ada orang yang berdosa selama-lamanya. Jiwa yang berdosa akan mengalami kematian selama-lamanya, kematian yang berlangsung selama-lamanya. Dengan demikian, tidak ada pengharapan akan suatu kebangkitan. Lalu kemudian murka Bapa akan menjadi reda. Umat kesucian akan tinggal di kota kudus dan memerintah sebagai raja dan imam selama 1000 tahun. Kemudian Yesus akan turun dengan umat kesucian di atas bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah dua serta menjadi lembah luar biasa di mana Firdaus Bapa akan berdiri. Sisa bumi ini tidak akan dibersihkan sampai 1000 tahun itu berakhir, ketika orang-orang jahat yang mati dibangkitkan dan berhimpun di sekeliling kota itu. Kaki orang jahat tidak pernah akan menginjak bumi yang baru. Api akan turun dari Bapa yang di sorga dan menelan mereka, membakar mereka habis sampai kepada akar dan cabangnya. Setan adalah akarnya, dan anak-anaknya adalah cabang-cabang itu. Api sama yang menelan orang-orang jahat akan menyucikan bumi.